warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Della Yulia Azhara dari kelompok 3 kelas 12 bahasa. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, di mana materi tersebut merupakan tema dari kelompok 3 yang dibimbing langsung oleh Kiai Haji Muhammad Lutfi Yusuf NZMA. Oke, langsung aja simak penjelasan berikut ini dan selamat menonton. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Sumber hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum Islam muttafaq dan sumber hukum Islam mukhtalaf. Sumber hukum Islam muttafaq adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama, seperti Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum Islam mukhtalaf adalah sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh para ulama, seperti istihsan, istishab, maslahah mursalah, dan masih banyak lagi. Secara bahasa, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang tertulis secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Hikmah dari Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu untuk menguatkan hati Nabi Muhammad dan agar mudah dihafal dan dipahami. Fungsi Al-Quran antara lain sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai pembeda yang hak dan yang batil, dan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dalil Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Inti dari dalil tersebut adalah jika kamu menghadapi masalah, maka kembalikanlah masalah itu kepada Al-Quran. Nah, berarti Al-Quran ini adalah sebagai acuan dalam pedoman hidup seluruh manusia, sehingga seluruh masalah yang dihadapi oleh manusia ini harus diselesaikan sesuai tuntunan Al-Quran. Mengapa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang paling utama? Karena Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah. Jadi hukum yang ada dalam Al-Quran sudah pasti benar hukumnya, tidak dapat diragukan lagi, tidak bisa diubah-ubah lagi, dan Al-Quran tetap terjaga keasliannya sampai hari kiamat, sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 9. Pokok-pokok isi Al-Quran meliputi akidah, al-wa'du dan al-wa'di, ibadah, sejarah umat-umat terdahulu, muamalah, dan syariat. Asas Al-Quran dalam menetapkan hukum ada 3. Pertama, adamu al-haraj, artinya meniadakan kesempitan, meniadakan kesukaran, atau meniadakan beban. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78. Dan contohnya adalah orang yang tidak kuat berdiri melaksanakan sholat, boleh sholat dengan cara duduk, berbaring, bahkan menggunakan isyarat mata dan hati. Kedua, taklilu at-taklif, artinya memperkecil beban atau menyedikitkan beban. Jadi taklilu at-taklif ini adalah menetapkan suatu hukum senantiasa sesuai dengan kesanggupan manusia untuk melaksanakannya. Ketiga, at-tadriju fi at-tashri', artinya berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Jadi, dalam menetapkan hukum, Al-Quran selalu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Contohnya penetapan hukum minum khamr, minuman keras, yang melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah tentang larangan minum khamr, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Tahap kedua disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 43. Dan tahap ketiga atau yang terakhir, Allah menegaskan keharaman khamr dalam surat Al-Maidah ayat 90. Pembagian surat dalam Al-Quran. Pertama, As-Sab'ul Al-Tiwal, yaitu 7 surat yang panjang. Ketujuh surat tersebut adalah surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Ma'idah, dan Yunus. Kedua, Al-Mu'in, yaitu surat-surat yang terdiri dari 100 ayat atau lebih, seperti surat Hud dan surat Yusuf. Ketiga, Al-Matsani,
yaitu surat-surat yang terdiri kurang dari 100 ayat, seperti surat Al-Anfal dan surat Al-Hajj. Dan keempat, Al-Mufassal, yaitu surat-surat yang pendek, seperti surat Al-Alaq, Al-Qadar, dan An-Nas. Ada beberapa pendapat ulama mengenai jumlah nama-nama lain Al-Quran. Pertama, Imam Fakhrur Razi berpendapat bahwa jumlah nama-nama lain Al-Quran ada 32. Kedua, Imam Zarkashi berpendapat bahwa jumlah nama-nama lain Al-Quran ada 55. Dan ketiga, Imam Suyuti berpendapat bahwa jumlah nama-nama lain Al-Quran ada 55. Dan pendapat yang paling populer adalah pendapat Imam Suyuti, karena dalam kitab Al-Itqan mengatakan bahwa jumlah nama-nama lain Al-Quran ada 55. 10 nama-nama lain Al-Quran menurut Imam Suyuti. Pertama, Alkitab artinya buku. Kedua, Az-Zikr artinya pemberi peringatan. Ketiga, An-Nur artinya cahaya. Keempat, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kelima, As-Suhuf artinya lembaran-lembaran. Keenam, Al-Balal yaitu penjelasan, penyampaian atau kabar. Ketujuh, Asy-Syifa yaitu obat. Kedelapan, Al-Huda petunjuk. Kesembilan, Ar-Ruh roh. Dan kesepuluh, Al-Bayan yaitu penjelas dan penerang. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.449 kata atau kalimat, dan 1.027.000 huruf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.